kita masuk ke komentar teman-teman, kita tanya dulu yang biasanya aja dulu boleh. ya. Dok, kira-kira tuh apa sih yang masuk dalam keputihan? Iya. Terima kasih Manisa, Mas Kopi. Jadi sebelum kita ngomong yang lanjutian lebih banyak, memang saya mungkin bisa infokan sedikit kalau memang di Poliklinik Kulit dan Kelamin Rumah Sakit TMC Tangerang ini sendiri, untuk keluhan keputihan ini termasuk keluhan yang banyak datang gitu. Jadi ya bisa dibilang memang sangat banyak sih ya untuk perempuan-perempuan yang punya keluhan keputihan. Keputihan itu sendiri apa? Keputihan itu kalau dalam bahasa kedokteran itu Agus, itu adalah suatu kondisi di mana vagina itu mengeluarkan cairan, lendir. Ya, dan sebenarnya keputihan sendiri juga ada dua kategori. Ada yang normal, kita sebut keputihan yang fisiologis, dan keputihan juga ada yang abnormal, kita sebut juga keputihan yang patologis seperti itu. Jadi untuk yang punya keluhan keputihan di luar sana ya mungkin mesti diketahui juga keputihan yang dialami apakah yang bersifat normal atau yang abnormal gitu. Jadi ada tanda-tanda khusus ya. Nah, sebelum macam-macamnya juga ya. Dari jenisnya mungkin ya dan lain-lain. Nah, oke, sebelum kita jauh nih, kita masuk ke pertanyaan yang ada di Instagram ya. Kita akan masuk coba dari @camaya. Oke. Dok, saya ada keputihan dari SD sampai sekarang, udah punya anak satu, sudah berobat tapi nggak ngefek, masih aja bahkan kental banget, tak jarang pula berwarna kecoklatan. Apa itu bahaya dok? Saya ada riwayat miom, sudah dioperasi tapi tumbuh lagi, apakah solusi untuk mengatasi keputihan saya dok? Oke, untuk pertanyaan yang pertama ya, dia keputihan dari SD sampai sekarang sudah punya anak satu dan sudah berobat tapi tidak ada efeknya, masih keputihan, bahkan keputihannya kental berwarna kecoklatan. Kalau jadi sebelum saya lebih fokus menjawab pertanyaannya ini ya, pertanyaan yang pertama. Jadi keputihan sendiri kalau dia alami dari kecil sampai sekarang itu perlu diketahui juga penyebabnya apa. Nah, dan ini dia bilang sudah berobat ya, terus masih ada. Nah, keputihan sendiri tadi kan saya sebut tuh keputihan ada yang fisiologis atau normal, dan kemudian ada yang abnormal. Nah, kalau dari kecil, maksudnya usia SD itu ya, itu banyak banget penyebabnya, kemungkinan banyak banget bisa dipikirkan. Dari yang hanya karena perawatannya yang kurang, karena memang kan daerah genital wanita itu terutama yang bisa dibilang sangat sering terabaikan perawatannya ya, apalagi anak-anak. Perlu kita edukasi juga kadang orang tuanya ya, bagaimana cara merawat organ genital perempuan pada anak-anak. Itu biasanya bagaimana cara membersihinnya, seperti itu kan. Kalau misalnya habis buang air kecil sama habis buang air besar, karena cara basuh yang salah aja bisa menyebabkan infeksi nanti malah bisa bikin keputihan juga. Kan bisa kalau organ genital kan atau organ kemaluan kan ada dua lubang ya, ada lubang untuk air kencing sama lubang anus atau dubur. Nah, jadi pas yang di depan kalau misalnya habis buang air kecil, saya sambil edukasi juga ya sambil jawab pertanyaan ya. Jadi cara basuhnya kalau ini kita bilang depan ya, di belakang. Jadi dari belakang ke depan. Jadi tidak berhenti di pantat akhirnya. Jadi tidak memasukkan bakterinya ke pantat, nanti malah timbul infeksi di daerah pantat. Nah, sebaliknya kalau misalnya habis buang air besar, cucinya berarti dari depan ke belakang gitu. Biasanya ada beberapa yang masih salah, mungkin ditepok-tepok gitu kan, anak-anak malah sebab kebalik. Nah, itu jadinya istilahnya menjalarkan kalau ada bakteri di situ, jadinya
bisa timbul infeksi keputihan yang dari anak kecil. Selain itu kalau dari anak-anak keputihannya apa aja yang kemungkinan terjadi penyebabnya, bisa karena pemakaian baju dalam atau handuk yang bergantian, jadi kan kita nggak tahu tuh kebersihannya seperti apa. Seperti itu. Kemudian apalagi kemungkinan yang lain adalah daerah genital yang selalu basah, karena kita usahakan daerah genital itu kalau bisa kering, jadi setelah buang air atau habis mandi atau mau pakai baju itu harus dikeringkan dulu. Dikeringkan juga dengan apa? Dengan tisu yang tentu saja bersih, tidak ada pewangi tisunya ya. Terus handuk, ya jadi kan ada suka tisu yang ada fragrance-nya, itu dihindari karena fragrance seperti itu bisa menyebabkan alergi, kemudian terganggu keseimbangan atau ekosistem vaginanya, keputihan gitu. Jadi juga selain tisu yang bersih juga dengan handuk yang bersih kayak gitu dari anak-anak. Nah, masih banyak lagi sih kira-kira, tapi yang umum ya seperti itu. Kalau sampai dia punya anak juga masih keputihan, apakah sama keputihannya sama yang dulu waktu kecil, perlu dicari tahu juga penyebabnya gitu. Dan kalau pada dewasa ya itu banyak banget penyebabnya, dari yang karena infeksi yang bukan disebabkan karena penyakit menular seksual, atau infeksi yang bukan disebabkan karena penyakit menular seksual. Karena memang pada yang dewasa keputihan itu memang paling banyak disebabkan karena infeksi. Perlu ditanyakan lagi, ini karena penyakit menular seksual atau bukan, seperti itu. Terus tanda-tandanya juga apa? Beda juga, keluhannya juga berbeda, seperti itu. Jadi kalau ini harus digali lebih banyak ya ke yang bersangkutan, ke pasiennya. Nanti harus datang ke rumah sakit Jadi kalau itu, dan bahkan kalau misalnya dia sudah berobat dan tidak pernah mengalami perbaikan, kita akan periksa swab sekretnya, periksa cairan vaginanya. Nanti kita lakukan pemeriksaan dalam, kita ambil cairan dari vagina, dari fornix, dari cervix, kita kirim ke laboratorium. Nanti spesialis atau patologi anatomi akan baca apakah ada indikasi infeksi bakteri di situ atau infeksi jamur. Nah, nanti kalau misalnya ada indikasi, kita obatin sesuai dengan penyebabnya, mana yang bakteri atau jamur. Tapi misalnya tidak didapatkan nih, ada juga soalnya yang tidak didapatkan hasilnya tidak ditemukan tidak mengarah ke bakteri, tidak mengarah ke jamur atau yang parasit lainnya. Nah, itu bisa juga disebabkan karena psikis. Jadi ya mungkin seperti stres tadi ya, mungkin seperti stres, dan penyebabnya apa? Stres bisa menyebabkan keputihan karena psikis. Di beberapa literatur disebutkan karena ada penurunan daya tahan tubuh, seperti itu, makanya bisa menyebabkan keputihan. Dan perlu ditanyakan juga ada penyakit menahun enggak ibunya ini, karena di literatur disebutkan ada beberapa penyakit menahun yang bisa menyebabkan keputihan, seperti diabetes. Jadi ibu ada nggak ibunya diabetesnya? Kalau nggak tahu, kita cek juga nanti tuh laboratoriumnya untuk gula darahnya, karena secara teori juga disebutkan penderita diabetes juga ada keluhan keputihan, dan ya itu ada hubungannya sama gula darahnya sih ya, bagaimana akhirnya kompensasi di tubuh menyebabkan rasa ingin kencing terus sama ingin buang air terus, itu yang jadi awal gejala keputihan. Seperti itu sih. Itu sih kalau untuk kasusnya. Ngaruh banget berarti diabetes juga ya, bisa merugikan ya. Terus yang menarik tuh yang budaya kita tuh kalau misalkan membersihkan abdomen itu memang masih ngasal ya, ternyata ada caranya tersendiri secara medis dan jangan sampai dianggap remeh karena kan yang moyang kita mah dari dulu juga begitu, sampai sekarang nggak ada apa-apa ya, kan dulu kan beda-beda ya kondisi imun tadi yang ngaruh juga ya. Pada saat kita rumah bakteri masuk kita akan menyebabkan bahaya. Oke. Dan tadi kan dijelaskan sejak SD, sebenarnya usia berapa sih yang bisa ada keputihan? Oke, usia berapa yang bisa ada terjadi keputihan? Yang resiko gitu. Resiko.
Oke, sebenarnya pada bayi baru lahir sampai usia 10 tahun itu ada terjadi keputihan, jadi dia ada mengeluarkan cairan atau lendir ya. Nah itu masih dalam kategori keputihan yang normal. Ya, karena itu ada hubungannya dengan hormon estrogen yang dari plasenta, kan untuk masih di dalam perut kan masih terhubung dengan plasenta ya. Nah ada hormon estrogen di situ. Nah hormon estrogen itu yang mempengaruhi vagina sama rahim dari janinnya. Akhirnya pada bayi-bayi baru lahir biasanya memang sampai 10 hari itu masih keluar. Jadi ibu yang gitu ya, baru berpengalaman, belum pengalaman. Jadi nggak usah panik. Tidak perlu khawatir ya. Kecuali mungkin dia lama baru diperiksakan. Lebih dari 10 hari baru boleh diperiksakan. Iya, itu pada saat usia bayi ya. Usia bayi. 10 hari. Nah kalau pada usia anak umur berapa sih tidak ada spesifik disebutkan ya usia berapa ya, kalau di literatur juga, di teori juga. Jadi bisa terjadi pada usia berapapun sebenarnya, karena tadi faktor-faktornya tadi, faktor dari perawatannya, perlengkapannya, karena memang pasti kan daerah genital itu lembab ya, lembab. Jadi perawatannya harus lebih diperhatikan memang kalau bisa. Siap. Tadi sorry ada yang kurang ya, tadi yang pertanyaan miom tadi ya. Dari ada miom itu maksudnya sudah dioperasi, tapi tumbuh lagi itu gimana tuh? Kalau untuk saya ada rawat miom sudah dioperasi tapi tumbuh lagi, apa solusi untuk mengatasi keputihan saya? Oke, kalau untuk miomnya, jadi memang kalau untuk miomnya kan itu kompetensi dari spesialis obstin ya. Jadi sudah dioperasi tapi tumbuh lagi. Itu bisa ditanyakan langsung ke spesialis obstinnya. Nah untuk keputihannya tadi ini perlu tak dicari juga ada hubungannya nggak miomnya sama keputihannya. Oh gitu. Jadi nggak betul, harus apakah memang selalu berhubungan ya? miomnya sendiri, keputihannya sendiri atau ada hubungan gitu. Kalau memang keputihannya berdiri sendiri ya kita obatin keputihannya dan tentu saja kita cari dulu penyebabnya apa. Baik. Semoga menjawab ya pertanyaan yang tadi. Oke, ini dari @kita_Talia. Apakah cairan keputihan yang keluar dari organ genital perempuan selalu pertanda bahaya? Benarkah keputihan juga bisa jadi gejala kanker serviks? Oke. Ini bagus banget ya. Baik. Jadi tadi seperti di depan, jadi semua cairan keputihan yang keluar dari organ genital perempuan tidak selalu pertanda bahaya ya. Jadi kadang-kadang memang ada kategori yang keputihan normal tadi. Nah, keputihan normal dan keputihan yang abnormal. Nah, kalau untuk yang keputihan normal tadi mungkin akan saya lebih jelasin lagi selain tadi sudah saya sebutin ya, yang biasanya terjadi pada bayi yang baru lahir. Terus kalau pada wanita yang sudah mens itu biasanya pada saat menjelang menstruasi atau sesudah menstruasi itu terjadi keputihan, itu masih dalam kategori keputihan yang normal. Nah lalu pada wanita yang produktif sudah tahu masa suburnya, ovulasi ya bahasanya di kita, itu biasanya di saat-saat masa ovulasi itu juga normal terjadi keputihan, bagian yang mengeluarkan sekret itu karena cairan dari vagina itu jadi lebih encer, makanya dia pada saat ovulasi perempuan masih normal. Jadi biasanya menjadi tahu tuh perempuan, aku lagi ovulasi nih, ya yang udah produktif. Nah, untuk usia produktif. Terus untuk wanita dewasa yang sudah menikah itu cairan keputihan keluar itu juga normal terjadi pada saat mereka mendapatkan rangsangan seksual. Jadi misalnya pada akan melakukan hubungan seksual dengan suaminya, jadi keputihan juga akan normal terjadi. Itu malah di situ disebutkan bahwa keputihannya jadi suatu mekanisme pertahanan tubuh dari kalau pada saat berhubungan kan terjadi gesekan ya, nah itu menghindari iritasi. Jadi keputihan di situ normal terjadi. Tadi yang dari penyakit juga sudah saya sebutkan ya. Terus kalau yang keputihan tidak normal, yang tidak normal tentu saja karena infeksi tadi paling banyak. Infeksinya bisa dari bakteri,
Bisa dari jamur, bisa juga dari virus. Karena ada penyakit virus sebelumnya, dia malah menyebabkan keputihan. Nah, tadi yang pertanyaan keduanya, apakah kita bisa menyebabkan cancer cervix? Ya, itu benar banget. Jadi ada keputihan yang disebabkan karena penyakit kelamin yang disebabkan HPV ya, human papillomavirus. Nah, bila tidak diobatin, dibiarkan saja, ya tentu saja akan jadi kanker serviks karena karena memang penyebabnya kanker serviks kan juga HPV, human papillomavirus. Jadi memang kalau sudah ada keluhan keputihan yang dirasa sangat mengganggu, keluar terus menerus, berbau, terus jumlahnya banyak, warnanya udah mulai dari kuningan, kehijauan, abu-abu, putih, susu seperti itu, ya harus segera diperiksakan sih, harus segera diobatin, jangan dibiarin karena karena dampak berbahaya sampai dengan itu ya. Satu ganasa seperti itu sih. Tanda-tandanya kalau udah keluar seri udah periksa aja langsung ke MC ya. Langsung ke dokter dengan. Ini ada lagi nih dokter, kita ada pertanyaan dari TMC People juga dari Cynthia Stormy. Apakah keputihan itu bisa dari keturunan? Bagaimana penanganannya agar keputihan bisa diminimalisir atau dihilangkan? Dihilangkan banget ya mungkin nggak ada. Oke, kalau keputihan apakah bisa keputihan dari keturunan? Jadi kalau di literatur sendiri tidak disebutkan ya ada faktor genetiknya diturunkan. Jadi itu lebih karena perubahan ekosistem. Jadi ya perubahan ekosistem dari vagina. Jadi kan di vagina itu sendiri, di semua vagina kita itu ada flora normal. Terus ada keasaman juga yang harus dijaga supaya tidak berubah gitu. Nah, bila terjadi perubahan ekosistem tersebut dalam artian mempertahankan flora normalnya itu terganggu naik atau turun, akan menjadikan flora normal ini menjadi flora. Jadi flora normal ini bisa kita sebutkan juga bahasa awalnya bakteri tapi yang menguntungkan gitu. Bahkan disebutkan di literatur itu bakteri yang menguntungkan itu lebih banyak dibanding bakteri yang tidak menguntungkan. Jadi sebenarnya ada bakteri patogen juga sih di organ genital wanita ya. Nah, bakteri yang menguntungkan atau flora normal ini jumlahnya sampai 95% gitu. Nah, ketika terjadi gangguan keseimbangan atau pH atau keasamannya naik atau turun ya, itu nanti flora yang normal ini bakteri menguntungkan akan jadi patogen, akan lebih banyak. Nah, itu yang menyebabkan jadinya keputihan. Jadi lebih karena faktor perubahan ekosistemnya, jadi bukan karena diturunkan. Terus tadi yang keduanya apa tadi? Kedua tadi tentang penanganannya bisa diminimalisir atau dihilangkan. Jadi lebih kalau dihilangkan enggak, karena ada keputihan yang normal ya, masih bersifat normal. Kalau diminimalisir atau dicegah ya, mungkin maksudnya pencegahan menjadi keputihan yang bersifat tidak normal bisa sangat banyak itu ya. Jadi dengan perawatan organ genital terutama ya tentunya. Jadi seperti yang tadi kita sudah bahas, cara membasuh ya, cara membasuh organ genital, lalu usahakan kondisi vagina itu kering, jadi jangan basah, jangan lembab. Jadi habis buang air kecil ataupun buang air besar, bila pakai tisu. Usahakan pakai baju dalam juga, kalau sudah basah berkeringat diganti. Selain itu diperhatikan juga material fabric pakaian luarnya. Jadi usahakan jangan pakai material fabric yang ketat atau seperti contohnya mungkin celana jeans kan pori-pori material fabricnya sangat ketat ya, jadi aerasi pun sulit ke daerah genital, jadi bikin tambah lembab. Jadi juga patut diperhatikan untuk yang pakaian luarnya selain pakaian dalamnya. Terus selain itu pakaian dalamnya juga usahakan yang bahannya menyerap keringat seperti katun atau kaos. Jangan pakai yang
bahan apa? Pandai, ya. Tahu. Jadi kan memang ada tuh baju-baju dalam wanita yang berbahan tidak minyak keringat ya. Nah itu dihindari walaupun memang secara estetik mereka dibikin lebih menarik ya. Sebaiknya dihindari. Lalu selain perawatan seperti itu, hindari juga ini pemakaian bilas vagina. Seperti itu gimana tuh dok, yang sabun-sabun ya betul. Menggunakan sabun mandi maksudnya gitu. Apalagi sabun mandi, jangan. Jadi kan banyak yang mungkin yang dijual cairan pembasuh vagina. Kayak yang merek itu lah ya, yang biasanya itu nggak baik sebetulnya. Jadi dihindarkan karena beberapa cairan basuh vagina itu dia sifatnya alkalis. Jadi dia akan merubah keasaman vagina tadi. Makanya beberapa produk cairan pembersih vagina itu sebaiknya sih tidak usah dipakai ya. Sama sekali tidak usah dipakai. Kalau di iklan-iklan mah kan ini ya menggiurkan wanita gitu. Wangi. Wah, bunga keluaran. Termasuk korbannya yang di belakang tuh. Itu juga harus dilihat kandungannya. Betul. Yang ada bahan apa tuh? Disarankan memang yang bahannya mengandung susu atau laktat ya, karena kan laktat itu sangat berperan dalam genital kita, vagina kita. Jadi dilihat dulu kandungannya. Tapi memang sebagian besar itu sifatnya alkalis sih cairan itu. Jadi memang banyak kasus. Walaupun aman gitu, tapi masih ada. Betul. Jadi banyak kasus yang keputihan dikarenakan cairan bilas vagina tersebut. Jadi harus patut diketahui juga kandungannya. Kalau mengandung susu atau laktat masih bisa digunakan, tapi jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering. Malah dianjurkan hanya dengan air bening biasa. Air biasa yang bersih ya, tentunya jangan yang kotor karena ada kuah tuh bersih tuh. Boros. Buat minum. Karena tadi kan ditanyakan juga sama Masnya kalau sabun mandi boleh jangan sampai apalagi terutama sabun mandi karena pH kulit dengan pH-nya keasaman kulit sama keasaman di vagina kan beda banget. Terus ya hati-hati juga kalau di toilet umum suka ada yang airnya ditampung ya di ember. Itu kan kalau bisa kita kalau mau membersihkan baru dari keran aja. Betul, karena di situ mengandung khawatirnya mengandung yang berdiri itu kan biasanya kena ke situ. Bisa juga. Jadi pengalaman sekali ini sepertinya harusnya jongkok ya dan berdiri. Itu juga. Mau jongkok, saya kalau sama temen mau jongkok aja deh. Ada ember lu buang aja ya. Itu juga harus diperhatikan kalau untuk perawatannya seperti itu ya, ada seperti itu sih perawatannya. Kurang lebihnya sebagian besar mungkin sudah paham juga ya untuk orang awam. Ini kan kebanyakan orang kalau misalnya udah lagi keputihan nih terus dibiarin aja gitu kan. Nah, waktu yang paling tepat untuk periksa ke dokter itu kapan? Misalkan sehari doang ternyata lama-lama cuma 3 hari ya, 4 hari aku belum. Atau mungkin nunggu hijau, warna. Gimana tuh dok? Itu dokter. Ya. Kira-kira kapan tuh? Ya, jadi di luar tanda-tanda kalau keputihannya normal ya. Jadi kalau misalnya keputihan yang terjadi, dia kan pasti sudah tahu tuh kalau misalnya yang sudah menstruasi sudah tahu ya menstruasinya kapan. Jadi kalau misalnya keputihan yang terjadi di masa menjelang dan sesudah menstruasi tidak usah khawatir. Dan terjadi keputihan di luar masa itu, selain di luar masa ovulasi, dan dilihatai keputihannya dari jumlahnya ya, banyak, lalu berbau, sudah mulai berbau, lalu warnanya biasanya kalau memang karena infeksi dia di gejala pertama itu sudah kelihatan tanda-tandanya, jadi tidak usah ditunggu. Biasanya sudah ada keluhan segala macam keputihan yang tidak normal tersebut, dan bahkan pada yang sudah menikah pun bisa terjadi gangguan saat melakukan hubungan seksual, jadi nyeri, menyebabkan nyeri. Kencing sakit, itu gatal-gatal juga ya? Gatal juga. Kalau bisa nggak nyaman gitu ya, keputihan. Aku laki-laki ya. Oke, dok ada lagi pertanyaan. Pertanyaan lagi nih dok. Dari Mirza Nur Hakim.
Mau tanya dok, kalau mens tidak teratur dari kecil dan banyak kebal karena apa ya dok? Ini ngerjain cowok ya? Iya benar. Kok nanya tentang mens nih? Oke, kalau mens tidak teratur dari kecil dan banyak kebutuhan kenapa ya dok? Ini pertanyaan titikan kayaknya. Kan istrinya kali ya? Oh iya, bisa. Mungkin bisa jadi. Oke, Gimana mens itu? tidak teratur dan banyak kelebihan. Karena apa? Kalau untuk mens tidak teraturnya ya harus dicari tahu ya, karena kalau menstruasi tidak teratur itu bisa karena pengaruh hormonal, itu paling banyak memang hormonal sih. Dan ada gejala-gejalanya juga dan seperti PCOS seperti itu. Dan kalau untuk menstruasi mungkin kita bisa tanyakan juga ke spesialis obstinnya, pemeriksaannya dari situs spesialis obstin. Kalau dia sudah mens tidak teratur, keputihan juga, sama kayak tadi harus dicari ada hubungannya tidak, seperti itu, atau berdiri sendiri tidak, gitu. Dan kalau keputihannya tadi punya tinggal sembuh-sembuh ya tadi. Apa malah kebutuhannya banyak gitu? Oh banyak, Dan oh banyak banyak. bukan karena apa Dari ya? kecil dan banyak keputihan. Dari kecil dan Iya banyak keputihan. Karena apa ya dok? Karena apa? Kalau udah banyak itu udah pasti keputihan yang tidak normal ya, yang abnormal, dan penyebabnya apa banyak banget. Tadi yang infeksi itu mulai dari infeksi yang tidak menular seksual dan infeksi yang disebabkan penyakit menular seksual. Infeksi yang tidak disebabkan penyakit menular seksual ya karena tadi ekosistemnya terganggu. Kalau yang karena penyakit menular seksual dari kecil mungkin penyakit menular seksual bisa dihindarkan ya, kecuali dia mengalami kekerasan fisik dari kecil, itu bisa juga kasus-kasus seperti itu. Jadi mungkin ini lebih ke keputihan yang karena infeksi tidak menular seksual, jadi karena ya mungkin perawatannya, ya tidak menjaga suhu kelembapan betul, mungkin ya. Jadi sistemnya terganggu. betul. Habis buang air besar langsung pakai aja nggak dilakuin, Ah, nggak ada iya, bukti dulu ya. iya. Kalau buru-buru gitu kan, pakai langsung Nggak ada tisu, Nggak nggak ada ada tisu. apa. langsung aja langsung ya itu berarti harus diperhatikan ya. Ya. Oke, semoga terjawab ya yang tadi ya. Oke.